Ada Mas Hanta, Anda berpendapat yang sama? Ya, ini momentum bisa dikatakan pertaruhan bagi Golkar, saya setuju. Karena apa? Karena kenapa menjadi momentum bagi Golkar? Kalau ini misalnya ada dua kemungkinan. Munaslup ini akan menjadi memperkuat tradisi kultur yang sebelumnya. Misalnya kita belajar dari Munaslup atau Munas Golkar di era reformasi, di mana misalnya Munas ini masih kental dengan politik transaksional. Misalnya di sini juga tidak bisa menyelesaikan seperti Pak Mahdi katakan tadi, konflik dua kubu dan sebagainya, itu menyelesaikan problem faksionalisme di internal Golkar. Dan kemudian terpilihnya seseorang karena basisnya ada basis transaksional, karena kekuatan logistik, maka menurut saya ini akan menjadi jalan terjal, bukan jalan terjal, mungkin tren pelemahan kekuatan elektoral Golkar itu kan semakin menukik. Kalau kita melihat rekam jejak kursi Golkar itu turun di era reformasi dan belum pernah di bawah 100 kursi, dan sekarang 91 atau 92, paling sedikit dalam sejarahnya. Tetapi kalau misalnya ada, kita harus menyisakan sedikit harapan, katakanlah optimisme buat Golkar. Ternyata dimulai dari Munaslup ini ada perubahan, lompatan besar di Golkar, memilih kandidat calon ketua umumnya bukan berbasis pada kekuatan logistik, tapi ada komitmen, dipilih karena gagasannya, karena idenya, karena rekam jejaknya, karena kemampuan leadershipnya, seterusnya. Kemudian dia punya potensi untuk membesarkan partai, maka itu akan menjadi lompatan bagi Golkar untuk menurut saya kembali meraih kemenangan di pemilu, pilkada, dan sebagainya. Jadi Munaslup ini momentum itu, momentum konsolidasi, momentum untuk memperbaiki citra partai, kemudian juga momentum untuk mendapatkan ceruk baru pemilih-pemilih lain. Tapi kalau Golkar tidak bisa menyelesaikan problem internalnya, menurut saya akan melanjutkan. Dan saya istilahkan tantangan Golkar itu bukan melawan eksternal, karena SDM-nya luar biasa, bisa melawan. Tapi bagaimana tantangan Golkar melawan dirinya sendiri? Soal tradisi tadi, melawan faksi sesama faksi, tradisi kultur politik transaksional dan sebagainya. Nah baik, Mas Hanta, kalau Anda menilainya ini apa yang terjadi? Kenapa kemudian justru 1 miliar rupiah ini malah mencoreng Partai Golkar? Ya, saya setuju ya dengan Pak Mahdi tadi. Jadi ada dua paradigma, tidak melihatnya dalam dua sudut pandang. Yang saya khawatirkan, tentu saya, mungkin banyak publik juga tidak setuju ketika ini menjadi kewajiban. Kewajiban itu menjadi parameter syarat orang menjadi ketua umum Golkar, misalnya untuk menjadi ketua umum sebuah partai politik, ternyata harus punya uang banyak. Sehingga seleksinya, padahal kalau kita mau partai modern, seleksinya soal gagasan dia, soal rekam jejaknya, soal kemampuan dia mengelola, manajerial, dan memimpin partai. Nah, kalau dengan 1 miliar, sederhananya berpikir, selain tadi logika nanti pengurus provinsi harus 500, kemudian kabupaten kota 300, seterusnya, tapi orang kan berpikir, yang tidak punya uang banyak nggak mungkin bisa mengurus partai. Itu yang menurut saya secara internal itu mengganggu, akan merugikan mudarat politiknya besar buat Golkar. Karena melembagakan tradisi ini menurut saya buruk. Secara eksternal itu memperburuk citra partai di dalam publik. Oh, yang ditangkap pesannya ya soal itu, meskipun tidak sepenuhnya kadang-kadang logika itu. Tapi kan soal KPK itu soal lain ya, saya ngelihat dalam perspektif partai. Tetapi kalau tadi ini dianggap sebagai kontribusi sukarela dari partai, itu positif sebenarnya. Tapi tidak ada kewajiban, misalnya Pak Mahdi Sinambela, Pak Akbar Tanjung, siapapun berkontribusi, semua orang yang punya sense of belonging yang baik kepada Golkar sebagai kader dan seterusnya, dia berkontribusi, itu positif malah. Justru Golkar memberi pembelajaran demokrasinya apa? Transparan, mengelola pendanaan partai itu harus transparan. Pengelolaan Munaslup itu transparan, dari mana dapatnya, dari mana sumbernya, bagaimana mengelolanya. Dan ini juga positif, dia menggairahkan mesin partai. Terlibat semuanya, merasa ini arena pesta bersama. Dan tadi bisa meminimalisir kemungkinan politik uang. Kalau dikelola benar-benar ya, terbuka, tidak ada kewajiban, tidak boleh ada uang yang beredar, kecuali yang ini ya, yang transaksional itu tidak boleh ada lagi di luar yang diatur oleh panitia. Kalau ada, komite etik ada ya Pak Mahdi ya. Komite etik menindak tegas, mendiskualifikasi para caketum yang misalnya melakukan politik transaksional diam-diam. Harus kalau ada indikasi diadukan ke komite etik. Sebaliknya, kalau pemilik suara punya melakukan politik transaksional dan menerima politik uang, dia didiskualifikasi, digugurkan kepesertaannya atau tidak boleh menjadi pengurus dan seterusnya. Nah, itu ada positif, tetapi ini harus betul-betul dibuat pagarnya serius, tidak basa-basi ya istilahnya, betul-betul dikelola, jangan sampai nanti pembahasannya 1 miliar tetapi ada transaksi diam-diamnya justru sangat liar dan banyak.
ada karantina politik dan sebagainya, kan nggak ada gunanya akhirnya. Oke, sekarang sudah terjadi ada 8 nama yang akan maju menjadi calon ketua umum Golkar. Nah, apakah ini sudah mewakili semua aspek partai? Nanti kita akan bahas pada segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali usai jeda berikut ini. Mas Hanta, kalau Anda lihat dari 8 nama ini, menurut Anda kira-kira chance-nya bagaimana? Iya, saya ingin melihatnya dari kalkulasi realistis ya, dari petanya. Kalau lihat dari peta Munas Golkar itu, karena ada persyaratan 30% juga dukungan, jadi akan mengerucut dari 8 ini ke 3 poros. 3, kemudian 2, atau langsung ke 2. Nah, dari nama-nama ini tentu semua masih punya peluang, bergantung ada perubahan atau tidak. Sebelum relevan kita memetakan kekuatan itu, harus kita lihat ada perubahan nggak di sistem aturan mainnya dan seterusnya. Kalau tidak ada politik uang betul-betul diminimalisir, lain analisisnya tentu. Tapi kalau ini jor-joran, lepas liar uangnya, akan lebih mudah memprediksinya. Yang punya uang misalnya. Nah, kita berharap yang pertama, bahwa di sini ada perubahan dari Golkar, ada perubahan bagaimana proses pemilihan ketua umumnya tidak berbasis transaksional tadi, tidak bergantung pada kekuasaan juga dan pengaruh kekuasaan. Dia Golkar harus otonom menentukan orang-orang terbaik di antara nama tadi, dan syarat 30% itu suka tidak suka akhirnya di votingnya itu tinggal 3 poros ya. Nah, semuanya punya peluang menurut saya. Tapi kalau bicara realistis kembali, misalnya saya membedanya 2. Kalau misalnya tidak ada perubahan mendasar dari kultur Golkar tadi, berarti kan yang paling punya logistik besar, dia kemungkinan akan terpilih. Yang kedua, 1 poros. Dan kita tahu siapa yang paling banyak. Kemudian yang kedua, ya biasanya punya basis kekuasaan. Siapa yang mendapatkan sinyal kuat dukungan dari pemerintah, itu juga akan memiliki stamina bagi dia untuk bertarung. Atau yang ketiga, nanti ada alternatif akan muncul. Nah, bergantung pada karakter pemilih Golkar. Kalau saya memetakannya itu ada 4 karakter. 1, dia memilih, saya berharap yang banyak nomor 1 ini. Karena gagasannya, karena terekam jejak, karena dianggap ketua umum ini bisa membawa Golkar ke depan lebih prospektif. Semoga ini yang terjadi. Tapi saya nggak tahu sebanyak apa. Yang kedua, memilih karena pertimbangan legal protection. Dia ingin mengamankan secara hukum saja. Kalau ketua umumnya si A, maka saya aman lah sebagai pengurus DPD, sebagai kepala daerah, sebagai dan seterusnya. Itu bisa juga. Dan mudah-mudahan tidak ada intervensi pemerintah harapannya. Yang ketiga, karena kompromi, negosiasi, power lah sifatnya kekuasaan, saya akan dibawa ke DPP atau tetap DPD, tetap pimpinan DPRD, itu masih sah-sah saja menurut saya. Yang jangan sampai diulang lagi yang keempat, karena transaksional. Dia memilih karena transaksi, karena dia mendapatkan logistik dan seterusnya. Nah, kalau yang banyak yang keempat ini, menurut saya Golkar pertaruhan tadi akan, saya setuju tadi akan menukik lah, penurunannya akan stabil pada penurunan. Jadi Golkar akan mengalami penurunan lagi. Sekarang juga tinggal 14% ya. Itu kursinya sekarang menurun. 9% katanya. Nah, di hasil survei terakhir ya, Kompas hari ini juga tinggal 9%, 1 digit. Dan itu menurut saya bagi Golkar. Bagaimana Golkar di sisa waktu ini dengan ada debat ini, harapannya yang banyak nomor 1. Menurut saya harus apresiasi ya tradisi Golkar ini, kemewahan dalam tradisi kepartaian kita. Ada beda visi dan seterusnya. Ini yang harus kita dukung. Tapi jangan sampai dinodai. Nanti ada itu, tetapi ada juga transaksi di balik yang kita tidak tahu misalnya. Itu yang harus hindari. Apa gunanya beda visi kalau kemudian ada transaksi politik yang luar biasa di luar itu. Baik, jadi intinya adalah masih ada yang kekhawatiran soal politik uang dalam Munaslup Golkar ini. Silakan Mas Hanta, komentar Anda dari 8 calon yang ada saat ini. Menurut Anda kira-kira nanti akan seperti apa jalannya Munaslup? Ya, kalau tidak ada perubahan besar, berarti kan kita sangat mudah untuk melihat siapa yang akan tidak ada perubahan di pemilih maupun dari cara caketum mencari dukungan. Adalah figur-figur yang dianggap tadi seperti yang dikatakan Pak Karel tadi, dianggap bisa menghimpun dana politik, dia bisa membiayai partai, apalagi dia bisa membeli suara. Jadi mungkin figur yang kuat ada seperti Setia Novanto tadi, juga akan menjadi salah satu poros yang kuat tadi. Apalagi misalnya ada dukungan-dukungan apakah dari ketua umum sekarang atau tidak, atau dari secara kekuatan logistik tadi. Yang kedua, tapi ada kelemahan, kekuatannya dari poin tadi, tapi ada kelemahan tadi yang sudah disampaikan Pak Mahadi juga. Tentu ada beban, persoalan hukum dan sebagainya itu. Kemudian yang lain, Ade Komarudin menurut saya juga berpotensi menjadi kandidat kuat ya di putaran pemilihan nanti, karena dia ketua DPR, suka tidak suka, ketua DPR itu menjadi positif kekuatan tradisi Golkar.
Nah, ini karena ada pijakan kekuasaan. Pak JK ketika mengalahkan Pak Akbar Tanjung di Bali juga beliau sebagai wapres. Jadi ketua DPR itu dalam relasinya dengan pemerintah, jadi dia memiliki lebih juga. Tapi juga ada kelemahan yang diserang terkait dengan lawan politiknya, materai yang ditandatangani, kalau ini nggak boleh maju kalau jadi ketua DPR, soal rangkap jabatan lah kira-kira. Nah, poros ketiga semua berpeluang sebenarnya, tapi peluang terbesar ada di Erlangga Hartarto menurut saya menjadi poros yang ketiga untuk bertarung, atau bisa Aziz dan sebagainya. Nah, dari tiga poros ini nanti ya akhirnya akan ada dua kekuatan yang akan bertarung di Golkar. Mengapa saya mengatakan dua? Kita belajar. Asumsi saya tidak ada perubahan luar biasa ya. Di Riau itu kan akhirnya dua, Pak Surya Paloh dan Buruzal Bakri. Di Bali juga dua, Pak Akbar Tanjung dan Pak Yusuf Kala. Di awal ketika Pak Akbar Tanjung dan Yusuf Rajat juga dua kubu, meskipun itu mungkin politik uang belum seperti sensasional sejak 2004 Pak Mahdi ya. Nah, ini yang 98 enggak, yang politik uangnya belum menjadi tradisi di 98 itu. Mungkin mulai 2004 itu mulai konvensi dan sebagainya. Nah, dari peta itulah saya berangkat, kalau tidak ada perubahan nanti akan merucut pada dua kekuatan. Kedua kekuatan itu ya antara nama-nama yang saya sebutkan tadi, tanpa mengecilkan peluang lainnya. Ada Pak Priyo, ada Pak Syahrul Yassin Limpo, ada Pak Mahyudin, ada Pak Aziz, ada Pak Indra Bambang Utoyo, mungkin punya peluang. Tergantung dinamika seminggu terakhir ini. Kalau tadi aturan mainnya tegas, tidak boleh meminimalisir betul politik uang, nah itu yang akan menarik. Orang dipilih karena gagasannya, karena rekam jejaknya, karena integritasnya, karena kapabilitasnya. Kalau itu saya setuju, Golkar memberikan hadiah luar biasa buat tradisi perpolitikan Indonesia, bisa menggiring partai-partai lain. Tapi kalau Golkar terus menyuburkan, mengokohkan tradisi itu, agak sulit kita mendapatkan perubahan besar di Republik. Baik, tadi udah sebutin faktor uang, kemudian faktor kekuasaan. Nah, bagaimana dengan faktor pemerintah? Apakah dalam hal ini pemerintah mendukung suatu calon akan memberikan satu hal yang positif bagi calon tersebut atau tidak? Kita akan membahasnya nanti di segmen berikutnya. Pemirsa tetap bersama kami akan kembali saja dari berikut ini. Oke, baik Mas Hanta, seberapa besar kepentingan pemerintah terhadap calon yang terpilih nantinya? Kalau pemerintah punya kepentingan, pasti dukungan Golkar di parlemen itu jelas. Karena akan mempunyai stabilitas politik, karena untuk dukungan agenda pemerintahan dan sebagainya. Siapapun ketua umumnya itu diperlukan oleh pemerintah. Ya. Itu poinnya, siapapun ketua umumnya. Nah, karena itu dari 8 ketua umum ini tidak ada yang secara tegas mengatakan kalau 8 calon ketua umum ini belum jadi ya, 8 calon ketua umum ini tidak ada satupun mengatakan kalau saya terpilih saya akan berada di luar pemerintahan. Tidak ada juga. Semua akan mendukung sebenarnya. Sebenarnya aman-aman saja, tinggal pada bagaimana dinamika politiknya. Cuma menurut saya pemerintah dalam hal ini ada dua hal sisi ya, kita ngelihat dari sisi pemerintah dan Golkarnya. Nah, kalau saya menghimbau pemerintah jangan ikut intervensi. Tidak boleh ikut-ikutan ini kemandirian otonom dari partai politik. Tidak hanya Golkar, semua partai. Biarkan partai itu mengambil keputusan secara mandiri, secara otonom. Begitu juga partai, begitu juga Golkarnya. Jangan mengajak-ngajak pihak eksternal. Tetapi seperti Pak Mahdi katakan, tidak bisa dihindari. Dia mengatakan saya didukung si A, dukung si B, dan itu kan belum tentu terjadi. Anggap aja trik aja. Anggap saja itu strategi masing-masing untuk menang. Yang terpenting adalah pemilik suara jangan terpengaruh. Pilihlah calon ketua umum yang betul-betul yang bisa membawa Golkar dalam masa depan lebih besar, lebih baik, lebih ada perubahan besar. Jangan memilih karena preferensi pemerintah, jangan memilih karena logistik, sama halnya. Karena itu harus fokus di sana sebenarnya. Kalau Golkar sendiri harusnya nanti calon yang terpilih akan lebih baik apa? Bergabung dengan pemerintah atau berada di luar pemerintahan? Kalau itu menurut saya udah hampir selesai ya di Golkar. Siapapun terpilih dia akan tegas mendukung pemerintahan. Kalau dikaitkan jangan-jangan reshuffle juga menunggu selesainya Munaslup Golkar ini, jangan-jangan. Ya, cuma apakah pemerintahnya mau bergabung itu kan menjadi masalah tersendiri kan. Pak Jokowi apa menganggap masih perlu ada Golkar di dalam? Iya. Kan mereka sendiri saja tanpa resmi Golkar pun sudah berjalan. Tidak ada yang menghambat. Dan dukungan pemerintah itu kalau saya sekarang konteksnya tidak bisa dilihat tunggal. Orang kan mengaku saya didukung istana, nggak bisa tunggal. Benar Pak Mahdi bilang, siapa di sana ada presiden, ada wapres. Jangan-jangan preferensi presiden wapres berbeda. Kemudian ada yang bilang saya membawa pesan presiden, kan belum tentu. Misalnya presiden kata si A lebih cenderung ke si A, ke si B. Kemudian wapres ternyata pengennya yang lain. Nah itu kan semakin dinamis lah. Semakin peta politiknya dikait-kaitkan semakin luas. Yang terpenting bagi Golkar adalah meminimalisir politik uang, kemudian memilihnya jangan karena provinsi faktor eksternal. Lihat saja orang terbaik yang bisa membawa Golkar ke depan lebih besar, lebih prospektif, menyelesaikan konsolidasi, menghadapi pemilu dan pilkada. Pilihlah pembaharu.
ya pilih orang yang bisa membawa Golkar lebih hebat lagi gitu. Oke, Mas Hanta, mampukah Golkar memperbaiki citranya kembali? Tergantung di Munaslup ini. Seperti saya katakan sering ulang, ini pertaruhan bagi Golkar. Dia akan mengokohkan tradisi-tradisi yang kita sampaikan tadi, tradisi politik uang, transaksional tadi, kemudian tidak selesainya faksionalisme di Golkar terus menajam nantinya, maka pelan-pelan Golkar akan mengkerdilkan dirinya sendiri. Atau ada perubahan, lompatan besar dari Munaslup ini melahirkan, kemudian Golkar justru memberikan hadiah, tanda petik kepada publik Indonesia, menghadirkan, ternyata Munaslup kali ini memang beda dengan Munaslup sebelumnya, terpilih orang terbaik tadi, di antara paling tidak yang baik, di antara yang kurang baik misalnya, yang lebih baik lah katakanlah, dan sehingga mudah-mudahan ada hadiah memang terbaik buat Indonesia, misalnya soal tidak ada politik transaksional dan sebagainya. Ujungnya itu ternyata ada konvensi yang disempurnakan, misalnya ide dari Golkar berbeda dengan partai lain, sehingga Golkar menghadirkan metode cara mencari pemimpin Republik ini yang terbaik melalui mekanisme Golkar. Konvensi ala Indonesia misalnya tidak harus sama di era Pak Akbar yang 2004, tapi diperluas dengan mendengarkan suara publik, kemudian ada seleksi integritas, kapabilitas dan sebagainya, kemudian Golkar menghadirkan tradisi politik baru itu meninggalkan tradisi politik lama. Kita tunggu pada bulan Mei ini perjalanan Munaslup Golkar dan menentukan nasib Golkar ke depannya. Terima kasih Pak Hadi, terima kasih Mas Hanta sudah bergabung bersama kami malam hari ini.